Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kampus dimanapun berada, selamat datang di Umsida Menyapa. Kali ini bersama saya Nurulia, yang nanti akan menemani Sobat kampus dimanapun berada selama 30 menit ke depan. Kita nanti akan ngobrol bersama-sama mengenai sedentary lifestyle, yang mana WHO telah mengklaim 60-80% populasi di dunia menerapkan gaya hidup ini. Dan saat ini saya bersama Ibu Widiarti, S.Fis, MKes. Halo Ibu. Halo. Widi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya? Sehat. Ibu Widi bisa diperkenalkan sedikit mengenai dirinya dan mungkin bisa diceritakan juga kesibukannya? Oh ya baik. Mungkin saat ini, halo semuanya, selamat pagi Sobat Kampus. Pagi hari ini, mungkin saya perkenalkan sedikit ya tentang saya. Saya dosen dari fisioterapi Umsida. Kemudian saat ini untuk kesibukannya saya masih mengerjakan beberapa proyek dari riset, inovasi, sama pengabdian masyarakat setelah mengerjakan tugas akhir dari kuliah S3 saya, Mbak Nurul. Wow, berarti selain sekolah S3 juga masih melakukan kegiatan-kegiatannya sebagai dosen, melakukan riset dan inovasi juga Bu ya? Iya, Sangat betul. banyak sekali Bu ini kegiatannya Bu Wid ini. Ya, prodi fisioterapi Ibu Wid ini kan sebagai kaprodi fisioterapi. Fisioterapi sendiri di Umsida itu sudah ada sejak tahun berapa ya Bu ya? Iya, baik. Jadi fisioterapi Umsida ini mulai dari tahun 2019, kebetulan waktu itu masih di diploma ya Mbak Nurul. Nah sekarang kita fisioterapi Umsida sudah upgrade menjadi yang lebih tinggi, maksudnya dari D3 ke sarjana. Jadi insya Allah untuk yang D3 ini tahun ini terakhir, dan kita akan mengembangkan untuk yang S1 fisioterapi Umsida, dan nanti insya Allah kita juga akan menyiapkan untuk prodi profesinya, begitu Mbak Nurul. Berarti sudah ada sejak tahun 2019 ya Ibu ya? Iya betul. Jadi sebelum tahun itu saya mengetahui bahwa prodi fisioterapi di Jawa Timur itu hanya ada satu. Bahkan saat ini di Sidoarjo itu sudah ada dua Bu. Nah untuk fisioterapi Umsida sendiri itu apa Bu ya keunggulannya? Ya baik, untuk keunggulan atau visi misi dari fisioterapi Umsida saat ini, jadi kita sudah mengumpulkan atau menyelenggarakan namanya itu workshop kurikulum, dan untuk merumuskan visi misi kita mengundang stakeholder dari rumah sakit, kemudian ada dinas kesehatan, kemudian mahasiswa dan alumni untuk merumuskan kira-kira apa sih yang dibutuhkan di lapangan. Nah, serta kami juga menyebar kuesioner studi kasus yang ada di Sidoarjo, khususnya kira-kira sih kasus apa sih yang paling banyak dominan fisioterapi tangani. Dari beberapa kuesioner yang sudah kita sebar di beberapa rumah sakit, kita mendapatkan kasus yang paling banyak adalah muskuloskeletal, bedah maupun non bedah. Jadi akhirnya kita rumuskan di dalam forum, selain IV dan APTV juga merumuskan akhirnya fisioterapi Umsida mengambil keunggulan di fisioterapi muskuloskeletal, karena di Sidoarjo kan banyak pabrik ya, atau yang membutuhkan fisioterapi khususnya. Nah ini adalah pencetus khususnya di area Sidoarjo dan di Jawa Timur, kita mengambil keunggulan di fisioterapi muskuloskeletal yang dibutuhkan, begitu. Kalau untuk lab-labnya sendiri nih Bu, untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di fisioterapi Umsida ini memiliki lab apa saja Bu? Ya baik, jadi untuk laboratorium yang difasilitasi oleh fisioterapi Umsida itu sendiri, kami ada 9 lab. Kita mengacu dari Lampetekes yang menganjurkan bahwa fisioterapi itu atau prodi fisioterapi S1 harus memiliki 9 lab. Jadi mungkin saya akan gambarkan di yang pertama ada laboratorium anatomi, kemudian ada pemeriksaan dan pengukuran, ada laboratorium komunitas, ada laboratorium terapi hidro, manual terapi, kemudian ada sport, ada pediatri. Nah, dari semua laboratorium yang kita fasilitasi itu mendukung untuk visi misi, karena nanti kita akan banyak ke arah keunggulan mata kuliahnya ke muskulo. Jadi kita menyiapkan laboratoriumnya ke arah sana, Mbak Nurul.
ya. Banyak juga Bu ya, fasilitas labnya ada 9. Iya. Jadi ini sangat menarik. Lalu untuk dosen-dosennya Bu, apakah dosen-dosennya juga merupakan lulusan fisioterapi dan apakah juga melakukan praktik klinis fisioterapi? Iya, betul. Untuk dosen tenaga pengajarnya dari S1 Fisioterapi Umsida, yang pertama dosen fisioterapi Umsida ada lulusan dari dalam negeri, ada luar negeri Mbak Nurul. Nah, untuk praktek, kebetulan kami dosen-dosen juga membuka praktek fisioterapi Umsida, kita sebut klinik ya, yang bisa dipakai atau diakses oleh masyarakat umum. Jadi tidak hanya pihak internal, tapi juga pihak eksternal bisa mengakses pelayanan itu. Jadi ada layanan untuk dewasa, fisioterapi dewasa, ada anak-anak. Terus kemudian untuk dosen, karena ternyata itu jadi dosen aja tidak cukup ya, dia harus bisa menyambi praktek agar yang disampaikan itu bisa sesuai dengan lapangan. Jadi selain ngajar, dosen-dosen juga difasilitasi untuk mengimplementasikan untuk ilmunya ke pasien gitu Mbak Nurul. Jadi insya Allah udah punya STR ya. Iya. Wah, keren ya. Jadi selain fasilitas yang lengkap, juga dosen-dosen yang keren-keren, ada yang lulusan dari luar negeri dan di dalam negeri, dan dosen-dosennya juga melakukan praktek fisioterapi. Jadi pasti nanti yang disampaikan kepada mahasiswanya tidak hanya secara teori saja, melainkan juga prakteknya dengan pengalaman dosennya Bu ya. Iya. Kalau tadi kan Bu Wit juga menyebutkan tuh melakukan riset. Nah, itu apakah dosen-dosennya juga melakukan inovasi mungkin untuk kegiatan belajar mengajar, ataukah kegiatan pengabdian masyarakat? Apakah dosen-dosennya juga melakukan kegiatan tersebut, Bu? Ya, jadi kalau di dosen, selain ngajar, ada tugas yang memang harus dipenuhi setiap semester, itu tridharma, ngajar, kemudian riset, dan abdimas. Nah, untuk dosen-dosen ini sendiri, salah satunya program studi fisioterapi yang mengacu dari keunggulan tadi, profesional, inovatif ya, maka dosen-dosen diarahkan untuk bisa membuat produk teknologi atau iptek. Jadi nanti bukan hanya dipakai oleh mahasiswa di fisioterapi Umsida, tapi bisa dihilirisasi ke luar. Contohnya yang kemarin bisa dipakai ya sekarang dan lagi dikembangkan, kebetulan produknya ini saya lagi mengerjakan proyek tugas dari DRPM. Saya membuat sebuah card, saya kasih nama fisioterapi Magic Card ini, dan ini sudah dihilirisasi tahun 2022 di Rumah Sakit Delta Surya. Jadi card ini bisa membantu praktisi ataupun mahasiswa untuk belajar tidak melalui handphone. Kalau awalnya kan saya lihat dari ATM ya, amati, tiru, modifikasi, dan kembalikan saya di materi fisioterapi. Nah, aksesnya itu bisa dipakai oleh mahasiswa ataupun praktisi, bahkan itu sudah terjual Mbak Nurul. Wah. Jadi bisa diakses kayak gitu. Iya. Nah, ini saya ada satu inovasi yang saya kembangkan, itu di flashcard yang osteoartritis, yang ini yang tadi saya sebut, saya mengerjakan proyek itu, saya join riset dengan prodi UMS, fisioterapi UMS, dengan pendanaan silang seperti ini. Insya Allah nanti saya mendaftarkan hak paten sederhana. Ini masih dalam proses Mbak Nurul. Wah, keren banget nih. Jadi card itu bisa digunakan oleh mahasiswa Bu ya, benar? Bisa digunakan oleh praktisi, bahkan masyarakat umum. Iya. Kalau secara umum ya, tapi Iya. kalau saya khususkan untuk mahasiswa sama praktisi Dan fisioterapi. itu sudah terjual banyak Bu ya. Iya, betul. Wah, keren banget nih. Oh ya Bu, untuk tadi kan keunggulan fisioterapi Umsida ini mengenai muskuloskeletal kan Bu ya. Nah, muskuloskeletal sendiri itu sebenarnya apa sih Bu? Kan kayak mungkin saya sebagai masyarakat nih jarang mendengar kalimat tersebut. Iya, baik. Karena kita ngambil muskuloskeletal, mungkin secara tidak sadar sebenarnya kita sendiri itu pernah mengalami adanya nyeri ya. Nyeri atau di lutut kah, di bahu, atau mungkin di tangan gitu ya. Jadi muskuloskeletal itu yang berhubungan dengan ligamen, tulang, dan sendi. Nah, jadi muskuloskeletal itu pun juga ada dua kasusnya Mbak Nurul, ada muskuloskeletal bedah, ada non bedah. Jadi fisioterapi itu kan salah satu profesi kesehatan yang yang bisa melayani masyarakat di gerak dan fungsi di fisioterapi. Mungkin
ada sebagian, tapi saya yakin masyarakat sekarang sudah lebih aware dengan apa sih fisioterapi dibandingkan dulu. Kalau dulu kan bisa dilihat dengan kayak seperti sakal putung atau mungkin tukang pijat, iya gitu kan. Nah kalau sekarang itu masyarakat lebih aware sih, maksudnya lebih kenal gitu. Nah makanya kenapa kami di dosen selain kegiatan mengajar, kita juga kegiatan di luar seperti pengabdian masyarakat, ke klub-klub atau mungkin ke komunitas-komunitas seperti lansia atau anak-anak atau mungkin ke sekolah, itu sebagai upaya kami mengenalkan profesi fisioterapi di masyarakat begitu. Oh, jadi ternyata muskuloskeletal sendiri itu adalah problem kita sehari-hari, Bu ya? Iya, betul. Bahkan kita nih yang remaja-remaja aja udah jompo, Bu. Iya, berarti itu ini kayaknya harus tren ya. harus bersahabat dengan fisioterapi nih. Nah, ini kaitannya tadi dengan sedentary lifestyle, Bu. Sebenarnya sedentary lifestyle sendiri itu apa sih, Bu? Kok sampai WHO itu mengklaim bahkan 80% gitu populasi di dunia. Berarti kan tuh sangat persentase yang sangat banyak untuk penduduk dunia ini menerapkan gaya hidup tersebut. Bahkan kata WHO ini merujuk tidak hanya kepada orang dewasa, melainkan juga kepada anak-anak, Bu. Nah, sedentary lifestyle sendiri itu apa sih, Bu, sebenarnya? Sedentary lifestyle itu kan habit atau kebiasaan kita ya. Mungkin kalau kita melihat 10 atau 20 tahun yang lalu dengan yang sekarang pasti berbeda ya habit. Hampir semua orang kalau kita survei semuanya punya ini ya, benar-benar sih. Kalau dari menengah ke bawah ataupun ke atas semuanya punya gadget. Jadi sebenarnya salah satu teknologi yang mampu membuat kita menjadi bisa mengupgrade semuanya dengan mudah, tapi ada dampak kesehatan lain yang dari sisi yang tidak kita sadari itu menghinggapi kita sendiri. Jadi sekarang itu nyeri punggung bawah bukan lagi atau stroke atau mungkin forward hand postur kita berubah itu nggak harus nunggu tua 50-60 tahun, tapi bisa juga orang yang pekerjaannya di depan laptop secara terus penerus tidak pernah berolahraga atau aktivitas fisik, ternyata tiba-tiba pas dicek ke dokter skoliosis gitu kan, padahal dia baru kerja. Jadi pernah ada satu pasien yang dia baru kerja 1 tahun di perusahaan, mungkin karena tidak tidak pernah exercise atau melakukan olahraga, jadi kerjanya di depan laptop aja, baru 1 tahun kerja udah kena skoliosis. Wow, berarti ternyata sedentary lifestyle sendiri ini adalah kebiasaan hidup mager-mager gitu kan, Ibu ya. Dan ini dipicu oleh kemajuan zaman ternyata. Makanya kenapa kok sampai sebegitu besarnya presentase yang dilakukan oleh populasi dunia, karena setiap kita semuanya pasti memiliki gadget. Kalau berarti kan bisa terjadi sama siapa aja, Bu ya. Bahkan tadi anak-anak sekarang kan mainnya juga di depan gadget nih, nonton YouTube dan biar diem gitu ya, kasih gadget. Berarti anak-anak juga bisa bisa menerapkan gaya hidup ini, Bu ya. Ya betul. Tadi ngomongin skoliosis, mungkin sobat kampus belum ada mungkin yang belum tahu. Jadi skoliosis itu tidak tiba-tiba terdiagnosa skoliosis ya, Mbak Nurul. Skoliosis memang dilihat harus dengan menggunakan MRI atau radiologi. Jadi skoliosis itu kan gangguan tulang belakang yang dia menyerupai tulangnya berbentuk huruf C atau S. Ya, jadi gangguan tulang belakang itu bukan hanya skoliosis saja, Mbak Nurul. Itu bisa kifosis, lordosis. Kalau yang kifosis itu dia kan menjorok ke bagian dalam. Kalau lordosis dia yang lebih membungkuk. Contoh pada ada anak-anak SD yang dia lebih banyak bebannya gitu ya. Bebannya terlalu banyak akhirnya dia membungkuk gitu. Atau mungkin posisi gaya hidup belajarnya seperti ini. Nah, itu mungkin nggak langsung terjadi gangguan pada tulangnya. Tapi itu kalau kebiasaannya seperti itu, maka itu akan memicu terjadinya postur yang tidak bagus. Contoh bahunya menjadi kanan lebih tinggi, kemudian panggulnya atau tungkainya juga bisa kanan kiri itu tidak sama. Itu kan akan mengganggu keseimbangan, fleksibilitasnya juga terganggu. Nah, kalau pada anak-anak, kalau dari saya baca dari beberapa jurnal, memang anak-anak dominan tidak hanya di gangguan posturnya aja, tapi gangguan keterlambatan bicara, benar nggak sih? Kalau di kliniknya Unsida itu yang anak-anak sekarang lagi speed delay ya, pernah dengar ya. Nah itu kan faktor pemicunya itu sebenarnya penyakit itu dibuat oleh sendiri ya. Nah itu kalau
tidak ditangani atau diedukasi itu kan akan ngerambah. Mungkin kalau 10 tahun yang lalu tidak ada itu speed delay, ada pun 1-2. Kalau sekarang kalau kita lihat datanya baik di rumah sakit ataupun di klinik itu kan paling semakin banyak meningkat. betul. Jadi ternyata tuh dampaknya ke postur itu sangat berbahaya akibat gaya hidup tersebut. Dan tadi Bu, kalau misalnya merujuk ke muskuloskeletal, tadi kan dampaknya secara postur sudah disebutkan. Kalau dampak secara muskuloskeletalnya sendiri bagaimana Bu? Kan banyak tuh mungkin yang kita jarang gerak, jadi mungkin ototnya lemah atau bagaimana tuh Bu penjelasannya? Iya baik, jadi aktivitas fisik itu ternyata begitu pentingnya ya. Sebenarnya aktivitas fisik itu dari WHO yang direkomendasikan untuk kita. Jadi kita harus bisa membandingkan aktivitas fisik untuk kita untuk bugar dengan aktivitas fisik untuk atlet. Jadi kalau atlet itu kan goalnya adalah dia untuk prestasi, benar nggak sih? Iya benar. Ya mau atlet dia sepak bola, sepatu roda, atau mungkin atlet bulu tangkis dan yang lainnya, itu goalnya adalah prestasi. Tapi kalau kayak kita orang awam ya, maksudnya bukan untuk non prestasi, itu cukup seminggu itu 3 kali dengan durasi waktu minimal itu 150. Jadi kalau misalkan untuk mengetahui khususnya pada orang-orang ketika kita ngasih treatment ya, saya memberikan wanti-wanti ke mahasiswa, ketika Anda punya pasien dengan detak jantung maksimal, Anda harus tahu memberikan latihannya adalah rumusnya 220 dikurangi usia. Jadi setiap orang itu berbeda. Oh, berarti setiap orang itu sebenarnya memiliki kewajiban bergerak selama 1 minggu itu sebanyak 150 menit. Ya, minimal ya? 150 menit. Gimana tuh Bu, kalau misalnya yang pekerja atau mahasiswa, itu kan kita paling bergeraknya adalah menuju kampus, lalu di kampus kita juga di depan Kamu juga naik motor gitu motor, atau mungkin naik Gojek. Apalagi di Umsida ini naik kampusnya itu pakai lift Bu. Itu apakah kami ini apakah bisa disebut menerapkan gaya hidup sedentary lifestyle itu tadi Bu? Iya baik. Kalau kita nggak bisa memungkiri ya, karena fasilitas itu dipakai untuk kenyamanan ya. Tapi biasanya lift itu kan untuk membantu kita untuk akses lebih cepat, atau orang-orang yang nyari lutut ya. Biasanya ada dosen yang memang tidak bisa naik turun tangga, akhirnya dikasih lift. Nah, untuk kita sebenarnya olahraga itu kan tidak hanya membutuhkan uang yang banyak, maksudnya kita tidak butuh uang atau nominal yang banyak, itu kan bisa kita lakukan peregangan, atau mungkin kita dengan jalan kaki, atau mungkin bersepeda gitu ya, untuk bisa aktivitas fisik. Pada intinya adalah meluangkan waktu. Kadang kan, saya terlalu sibuk sehingga saya tidak olahraga. Sebenarnya ini untuk nasihat untuk saya sendiri ya. Kadang kita ngomong, jangan lupa olahraga, tapi diri kita nggak olahraga gitu kan. Jadi yang penting itu mau meluangkan waktu. Jadi olahraga itu bisa dilakukan dimanapun. Kadang orang bilang, saya sudah nyapu, sudah ngepel. Kalau itu kan rutinitas. Kalau olahraga itu harus terukur. Jadi ada frekuensi, ada intensitas, ada waktunya. Jadi terukur itu jelas gitu. Jadi memang yang disebut sedentary lifestyle itu kan tidak bisa dipungkiri ya, baik mahasiswa ataupun dosen itu kayaknya semuanya kalau lagi mager gitu juga rasa-rasanya agak males ya. Tapi kembali lagi harus bisa menyisihkan waktu untuk berolahraga. Wah, berarti ternyata Sobat Kampus dengan kita beraktivitas sehari-hari ke kampus naik motor terus main di depan laptop itu nggak cukup. Kita harus tetap meluangkan waktu gitu kata Bu tadi. Jadi gini Bu ya, kalau mungkin kita dikasih sehat itu berarti anugerah Bu ya, tapi ternyata untuk hidup sehat tuh adalah pilihan Bu ya, karena kalau kita nggak memilih untuk hidup sehat, kita mungkin nggak akan menyempatkan atau meluangkan waktu untuk melakukan olahraga tadi kan. Olahraga tadi terukur kan, sedangkan aktivitas kita sehari-hari itu nggak ada ukurannya gitu, berarti kan belum cukup ya. Iya. Kalau ini Bu, mungkin bagi yang kerjanya mungkin di depan laptop gitu. Nah, itu kan kami itu biasanya kalau misalnya sudah lama nih, sudah nyaman, pasti kita juga duduk dengan posisi nyaman kita, yaitu pasti mungkin dengan bersandar, atau kita di depan laptop membungkuk, atau kita sendiri juga mungkin nggak bisa nih ngatur meja kita, nggak bisa ngatur kursi kita. Nah, itu sebenarnya sebaiknya posisi duduk yang baik itu bagaimana sih Bu? Ya, posisi yang baik sebenarnya kalau misalkan kita di depan laptop ya. Jadi posisi di depan laptop itu postur kita yang harus diperhatikan.
Postur posisi lurus, kemudian di sini. Jadi ada jarak antara layar dengan mata kita itu kurang lebih 30 cm. Jadi nggak gini. Kadang kan karena sebenarnya postur itu memburuk kan tanpa kita sadari ya. Kalau tidak ada yang menegur gitu kan. Atau mungkin karena mungkin juga nggak tahu. Tapi semua semuanya bisa diakses kok cara ininya, cuma kadang tiba-tiba aja gini ya. Jadi postur yang baik, misalkan kita di depan laptop sebenarnya harus gini. Ketika misalkan lebih dari 1 atau 2 jam sebenarnya direkomendasikan untuk melakukan stretching. Jadi ternyata tubuh kita itu secara terus-menerus kalau dipakai itu ada namanya itu spasme. Pernah nggak sih kayak pegel banget ya? Iya. Atau bikin pusing, bikin migrain biasanya. Iya, karena terlalu stuck dengan keadaan yang mungkin biar ada deadline mengerjakan gitu kan. Nah, itu posisinya itu memang harus posisi postur yang bagus. Setelah 2 atau 3 jam merasa lelah atau letih, kita bisa melakukan stretching. Mungkin kita bareng-bareng lakukan ya. Ada nggak nih Bu tipsnya nih? Nah ya, mungkin yang pertama selain di leher paling banyak ya, banyak itu kita bisa lakukan segini, stretching ke kanan dan ke kiri dengan hitungan mungkin 1 sampai 8. Kemudian ke arah sini. Iya, terus habis itu ke belakang. Nah, pada kasus orang yang ada namanya forward hand posture. Jadi forward hand posture itu lehernya naik ke depan. Wow, itu yang tadi disebut kifosis Bu ya? Iya, betul. Jadi lehernya itu ke depan dan itu tanpa orang sadari. Jadi kita bisa ukur bahunya naik ke atas dan turun. Kemudian ke sini. Dan itu pada siswa itu terjadi. Terakhir saya pernah turun ke lapangan Mbak Nurul itu di SMA Muhammadiyah di Tulangan itu ada anak-anak yang memang saya nggak tahu ya karena faktor kebiasaan atau gimana, pada saat kita ukur itu lehernya naik ke atas berapa derajat, dan itu kan kalau secara terus-menerus itu kan akan mengganggu performa ya, selain performa fisik, performa dia beraktivitas gitu. Nah, kita lanjut di stretching. Setelah kita leher, kemudian kita juga bisa stretching tangan ke sana ke sini, kemudian ke sini, atau juga bisa ke belakang. Jadi untuk membantu nge-stretch punggung. Iya. Nah, karena aktivitas itu kan kita bisa lakukan pada saat kita duduk di ini ya. Jadi selain mobilisasi antara meja dengan posisi ini juga akan berpengaruh. Ya, apalagi dengan durasi yang lama ya, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan fokus atau konsentrasi yang memang harus di depan laptop. Nah, tanpa sadari kalau misalkan itu kan akhirnya menumpuk ya, dan akan menjadi beban pada tubuh sehingga postur itu lama-lama itu akan menjadi karena kaku ya. Biasanya tiba-tiba ke fisioterapi itu posturnya sudah berubah. Nah, itu kan harus dibenahinnya butuh waktu yang tidak 1 kali treatment, harus beberapa kali. Seperti itu. Termasuk orang-orang yang stroke, karena stroke itu kan secara postur kan kanan dan kiri ya. Kanan dan kiri kan akan berubah. Dengan postur yang dia kalau misalkan dia tidurnya enaknya begini misalkan, lama-lama kan dia akan membungkuk tanpa dia karena kita memang akan memposisikan diri senyaman kita. Iya. Biasanya pertama aja nih tegak, terus nanti kalau sudah 30 menit udah lupa tuh tegaknya. Ya, makanya untuk benahin posturnya kalau sudah tulang sudah berubah ke sana, postur yang tidak bagus itu akan lebih sulit gitu dibandingkan kita mengedukasi. Jadi kalau kita bilang kan mending mencegah ya daripada mengobati. Nah, itu memang harus diterapkan untuk pada orang-orang tua atau mungkin pada kita selaku dosen ke mahasiswa, atau mungkin pada anak-anak kita gitu kan, anak-anak kecil gitu kan, yang harus memang dia kali pemahaman seperti itu. Jadi mungkin dan kita juga kepada teman kerja kita juga kayaknya harus saling mengingatkan ya, tadi selain posisi duduk juga kita harus lakukan peregangan setiap 2 jam sekali, dan kita juga harus menyempatkan waktu dalam 1 minggu itu untuk melakukan aktivitas fisik yang terukur. Kalau semisalnya udah terjadi nih Bu, mungkin sudah terlanjur posisinya kurang baik sehingga posturnya tadi terkena, apa yang harus dilakukan Bu? Ya, untuk yang pertama mungkin cek dulu ke dokter untuk bisa dicek tulangnya ya, di ronsen atau di MRI biar tahu kira-kira sudah dalam tahap ringan, berat, atau memang sudah parah. Kayak termasuk skoliosis kan nggak tiba-tiba langsung parah. Apakah dia bisa di fisioterapi atau mungkin dia harus dilakukan pembedahan atau dioperasi. Jadi emang yang pertama Anda kalau sudah
posisi posturnya sudah nggak bagus, maka Anda bisa pergi ke layanan kesehatan untuk melakukan cek, maksudnya harus dipotret ya, karena kita kan nggak bisa langsung melihat secara dengan mata apakah dia posturnya bagus atau tidak dan berapa derajat, dan kira-kira ini masuk kategori ringan, sedang, atau harus dilakukan pembedahan atau dengan operasi gitu Mbak Nurul. Itu bagaimana Bu ya kita mengetahui bahwa ini sudah waktunya dibawa ke dokter gitu atau berobat? Ya, baik. Jadi kalau misalkan kita sudah kerasa pada saat pola jalan kita tidak seimbang, misalkan jalannya sudah mungkin nggak imbang, itu maksudnya kok ngeliyeng gitu, atau mungkin postur kita kok ngerasa ada yang nggak beres, Anda bisa datang ke, mungkin kalau misalkan Anda punya BPJS bisa menggunakan fasilitas ke BPJS, tapi kalau memang Anda mau cepat, sekarang fisioterapi juga bisa membuka praktek mandiri ya. Banyak fisioterapi yang buka mandiri, bisa Anda datang ke sana untuk dicek. Tapi biasanya kita sarankan untuk cek MRE dulu ya. Apakah si pasien ini memang jangan-jangan dia karena osteoporosis, karena mungkin usia ya. Nah, agar tahu diagnosanya di awal. Begitu. Tapi kalau misalkan kita kram atau kesleo, pegel gitu, itu bisa dilakukan ke fisioterapi terdekat. Tapi kalau misalkan dia posturnya yang nggak bagus dan dia butuh penanganan, nah ke situ kan nggak cuma fisioterapi, ada bidang lain yang memang harus tahu biar sama-sama bisa tahu problem dan solusi yang harus diselesaikan gitu Mbak. Jadi tadi itu ciri-cirinya kalau misalnya kita sudah harus datang ke pusat kesehatan, maka itu misalnya kita udah ngalamin pusing-pusing atau jalannya udah mulai nggak seimbang atau mulai ada pegel-pegel, terus sakit kepala yang terus-menerus, berarti itu kita harus sudah mulai cek, mungkin ada postur kita kah atau ada posisi ototnya mungkin yang kurang baik, dan itu harus dicek oleh orang yang profesional Bu ya. Iya. Tadi kalau misalnya ini Bu, kan itu yang terjadi pada remaja atau dewasa. Kalau yang terjadi pada anak-anak nih Bu, apakah ada perbedaan Bu yang terjadi pada anak-anak atau yang terjadi pada orang dewasa atas kebiasaan yang kurang gerak ini? Iya baik. Tadi mungkin saya bahas tentang sebelum kembali ke anak-anak. Jadi mendeskripsikan kita sehat dan bugar itu aja sendiri berbeda. Jadi kalau misalkan kita disebut sehat mungkin semua orang kita bisa beraktivitas, bisa kerja. Tapi bagi orang yang dia bugar, jadi ketika dia sama-sama naik turun naik tangga, mungkin orang yang sehat dia masih ngos-ngosan, tapi orang-orang yang bugar itu dia terbiasa. Jadi tujuannya sebenarnya kalau kita berolahraga kan selain sehat plus bugar. Iya, benar nggak sih? Kita mendengar gimana kabarnya sehat. Nah, sehat itu semua orang bisa sehat. Nah, kan yang membedakan antara sehat itu kan cacat dan tidak ya. Dengan kondisi kita, vital sign kita bagus. Tapi kalau bugar itu adalah ketika kita beraktivitas, energi yang kita save itu masih cukup untuk mengerjakan yang lain gitu. Tapi untuk yang sehat hanya untuk cukup di kegiatan itu, habis itu dia harus butuh istirahat. Jadi kenapa orang yang rajin berolahraga dengan yang sedentary itu tadi akan berbeda secara denyut jantungnya, tekanan darahnya, bisa juga berat badannya kayak gitu kan. Itu kan akan memicu. Nah, masuk di yang anak-anak. Nah, anak-anak itu kan karena yang tadi kita udah bahas di awal, adanya teknologi kan memudahkan nih ya, benar nggak sih? Memudahkan kita untuk beraktivitas, untuk kegiatan, atau mungkin pesan misalkan makanan gitu kan, kita tinggal pegang handphone kita. Nah, pada anak-anak, orang tua yang menginginkan kegiatannya bisa berlangsung dengan bagus, bisa masak, bisa apa, akhirnya si anak dia lebih dominan dikasih gadget, benar nggak sih? Dikasih gadget diem. Nah, mungkin untuk yang pertama-tama dia menolak, tapi karena sudah biasa dan merasa nyaman, dia scrolling gitu kan, dengan postur tubuh yang kalau kita lihat kalau anak nonton tuh gini, benar nggak sih? Terus dia sambil gini. Bahkan ada kalau kita lihat di sosial media, ada anak yang dia tertidur, dia masih bermimpi, benar nggak sih? Dia seolah-olah itu sedang megang gadget. Nah, sampai ke alam bawah sadar sana. Nah, itu kan kalau terus-menerus generasinya akan seperti itu kan akhirnya akan menjadi sebuah problem yang besar yang harus segera ditangani gitu kan. Bukan berarti
akhirnya nggak boleh pegang handphone, tapi harus diedukasi, kalaupun diizinkan dikasih waktu atau time, habis itu diambil. Karena kalau terlalu lama, saya pernah baca itu minimal itu anak itu kan harus 1 atau 2 jam ya. Kalau kita kan nggak bisa berjam-jam, apalagi kalau libur ya, weekend gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalkan ada anak yang secara postur, kemudian speed delay, kemudian dia ada gangguan di postur, membungkuk atau apa, Anda bisa datang ke fisioterapi atau pelayanan kesehatan. Tapi biasanya nanti dokter akan merekomendasikan setelah dicek ternyata pada gangguan postur, maka dia harus melakukan treatment fisioterapi atau bisa juga dengan obat, tergantung diagnosa dokter. Gitu Mbak Narul. Wow, berarti tadi itu sangat menarik sekali ya. Jadi menjadi sehat saja itu ternyata tidak cukup, tapi kita juga harus bugar. Dan tadi juga pada anak-anak, harap orang tua ini harus juga mengingatkan anak-anaknya kalau main gadget itu ternyata nggak cuma harus lama-lama saja, tetapi juga harus diingatkan nih posturnya, mungkin posisi gadgetnya dan lain-lainnya tadi. Untuk Ibu Widi, sebagai Kaprodi S1 dan praktisi fisioterapi nih Bu, adakah pesan yang bisa disampaikan kepada sobat kampus semuanya untuk menjaga kesehatan? Ya baik, sobat kampus, kesehatan adalah suatu hal yang sangat penting karena kesehatan adalah sebuah investasi jangka panjang. Di usia kita mungkin di umur 20 atau mungkin di umur 25 tahun, maka investasi kita adalah 10 tahun yang akan datang. Jadi untuk bagaimana kita menjaga pola makanan, kemudian aktivitas fisik yang cukup, karena dampaknya adalah nanti 10 atau 20 tahun yang akan datang yang akan mengakibatkan postur kita. Jadi kayak investasi itu ternyata bukan hanya investasi emas ya, tapi investasi kesehatan itu bermula dari sekarang. Misalkan saya di usia 30, maka investasi saya 10 tahun yang akan datang adalah memori apa yang sudah saya berikan ke tubuh ini gitu. Jadi sekarang itu kan banyak orang yang terkena diabetes mellitus atau cuci darah bahkan tidak menunggu usia 40, 50 tahun. Banyak kasus-kasus yang dominan sakit itu bisa di usia muda. Ternyata kalau kita review kembali makanan kita, aktivitas fisik kita adalah 10 atau 5 tahun yang sebelumnya yang kita berikan ke tubuh kita. Jadi ternyata kalau kita lihat review, misalnya ada pasien stroke umur 40 tahun. Kok 40 tahun sudah stroke gitu kan? Pasti yang kita tanyakan pekerjaan sebelumnya apa, konsumsinya bagaimana, makanannya, kemudian pola olahraganya bagaimana. Benar gak sih? Kalau usia-usia sekarang ini atau usia-usia mahasiswa itu kan di usia 19 atau 18 ya, sampai 25. Itu kan usia-usia produktif dalam segala hal, termasuk kalau sivitas akademika seperti dosen itu kan usia-usia produktif. Nanti jangka panjangnya di usia 40 tahun itu kita yang ibaratnya itu kayak panen gitu kan. Kalau kita suka manis misalkan, maka dampaknya bisa ke DM gitu kan. Atau mungkin karena kita nggak suka olahraga, postur kita sering nyeri punggung atau leher gitu kan. Udah capek ya. Yang udah capek kalau kita bilang tuh sering jompo gitu ya, padahal belum usia. Kalau kita ngomongin lansia kan 60 tahun, benar nggak sih? Tapi belum 60 tahun kita kayaknya udah yang diborong penyakitnya sudah banyak. Nah, kenapa gaya hidup sehat itu dari semua kalangan profesi kesehatan menyarankan buat sobat kampus dan kita semua ya yang ada di sini untuk bisa memilih atau bisa menyiapkan sedini mungkin. Jangan yang penting saya punya BPJS, kan nggak begitu. Yang penting saya punya asuransi, bukan itu tujuannya. Tapi bagaimana kita menyiapkan atau memiliki masa depan. Kan percuma ya, kita sudah punya banyak uang tapi sering sakit-sakitan gitu kan. Jadi ternyata yang luar biasa bukan cuma narasumbernya, tapi juga obrolannya ini sangat menarik untuk disimak. Terima kasih Ibu Widi telah hadir pada podcast Umsida Menyapa. Mungkin bisa berjumpa pada segmen lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.